Pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para jamaah Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada dalam waktu dalam pemeriksaan masih dengan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat memiliki nikmat Islam. Dalam waktu kami, alhamdulillah kita sampun masuk bulan Nisfu Sya'ban. Bulan Nisfu Sya'ban berarti pun hampir masuk di bulan Ramadan. Dan di bulan-bulan Ramadan ini banyak dari kalangan dari Aisyah Yamba, istri Rasulullah SAW itu baru biasa nyaur poso Ramadan sing bolong-bolong itu di bulan Sya'ban. Karena makanan Nabi sendiri kalau di bulan Sya'ban juga banyak puasa sunnah. Dan tentu puasa sunnah yang sudah dilakukan puasa Nisfu Sya'ban, tapi puasa yang sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi dengan puasa sunnah. Berjamaah yang dimaksudkan Allah, dan insya Allah mungkin ya. Jadi dari informasi tentang Ramadan, awal Ramadan kemungkinan nanti kalau di Muhammadiyah menggunakan KHGT kalender Hijriah global tunggal yang melibatkan sekitar hampir 62 negara dunia, itu nanti ya berimplikasi berdampak termasuk di Indonesia. Jadi akhirnya kemarin Pak Susiknan itu termasuk Prof. Susiknan itu dari ahli astronomi, setelah menghitung akhirnya kemungkinan nanti mudah-mudahan tidak, kemungkinan nanti Ramadan akan berbeda dari yang masuk besar di Muhammadiyah dengan menggunakan KHGT itu. Nanti kemungkinan Ramadan jatuh tanggal 18 dari versi Muhammadiyah, tapi kalau dari versi pemerintah Green, dari teman yang di pemerintah yang menggunakan hisab yang atau rukyat, maka akan berbeda hasilnya dengan yang KHGT. Mungkin yang pemerintah tanggal 19 mulai puasa. Kalau di kalau sementara yang di Muhammadiyah itu berarti tanggal 18 kemungkinan. Tapi nanti insya Allah Ramadan dan Syawalnya insya Allah bareng. Alhamdulillah. Yang penting Syawalnya, Ramadannya nggak
30 hari, sementara kalau yang di pemerintah 29 hari. Dan ini tidak ada masalah, karena memang nanti yang ternyata yang 30 hari yang tanggal 18 pun itu beberapa negara termasuk Indonesia ada yang 18 hari, tanggal 18 mulai Ramadan. Tapi yang tanggal 19 pun juga beberapa negara. Jadi beberapa negara yang termasuk Indonesia ini yang unik, perbedaan itu sampai 2. Kalau sementara negara yang lain kayaknya sudah Indonesia nggak ada perbedaan karena menggunakan metode yang berbeda. Bentar. Jadi yang tanggal 18 Februari ini setelah dihitung ya, paling tidak itu sekitar negara Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Indonesia, Amerika, Uzbekistan. Itu yang tanggal 18 mulainya. Yang tanggal 19 Februari Turki, Mesir, Malaysia, Indonesia juga, Brunei Darussalam, Singapura. Jadi ini yang tanggal 19. Kayaknya ini sama-sama bisa penting panjenengan begini. Nah ini ya, ada seorang pakar astronomi namanya Susiknan Azhari. Jadi dia ini termasuk pakarnya di bidang hisab dan astronomi. Jadi Susiknan itu adalah termasuk, beliau adalah ahli astronomi Islam atau falak istilahnya. Sebenarnya awal-awal sebelum ada ini Muhammadiyah kan menggunakan teori wujudul hilal. Pakai teori wujudul hilal itu bertahan lama, wujudul hilal. Ternyata kemudian wujudul hilal ini pun cuma hanya bersifat lokal, karena dia juga bersifat lokal, hanya satu negara tertentu saja. Ternyata kalau yang pakai global tunggal KHGT ini sudah mengglobal, namanya KHGT. Itu semua beberapa negara. Akhirnya otomatis berbeda. Sebab negara terjauh dari Mekah itu tidak lebih dari 4 jam 5 jam. Paling ada Mekah paling 4 jam 5 jam. Jadi dari itu akhirnya kemungkinan ya sangat mungkin seandainya jadi satu kesatuan dari global. Insya Allah mudah-mudahan nanti ada informasi lebih akurat. Yang tahun kemarin sempat ketemu dengan teman-teman yang di Haji. Insya Allah tanggal 14, 15 itu nanti akan ada informasi itu, termasuk yang merumuskan dan yang membuat software KHGT. Karena yang membuat software KHGT itu sekitar 19 orang.
Software itu dibuat 19 orang dan itu sudah diakui dunia. Jadi orang-orang yang pakar betul di bidang itu, jadi membuat softwarenya nanti tinggal klik langsung keluar semua. Ini bisa posisi kita ini berada di mana dan nanti maghrib kapan, kemudian nanti ada gerhana sekian apa itu kelihatan juga. Kelihatan juga. Saya pernah ketemu dengan seorangnya namanya Dr. Sriatin. Dia itu sampai menghitung hari raya itu bukan hanya 1 tahun 2 tahun, sampai 300 tahun ke depan itu sudah ada. Hari raya tahun 2025, 2026 tanggal sekian, tahun 2027 tanggal sekian, tahun 2028 tanggal sekian, tahun 2030 tanggal sekian, sampai 300 ke depan sudah bisa dihitung. Bukunya beliau sampai segini tentang khusus tentang infak. Saya ketemu beliau langsung, masya Allah. Sama yang segini banyak bukunya ya. Ini pakarnya, itu nanti dari Jakarta. Yang memang makanya begitu. Sampai sempat pernah belajar falak itu ya. 2 jam cuma dengan angka-angka. Jadi saya sampai cuma pada panitianya ya. Jadi merempat itu cuma dengan angka cuma 2 jam. Masya Allah, pusing gitu lah kalau nggak pernah biasa dengan angka. Dan itu rumusnya ini dimasukkan, rumusnya ini juga kayak kalau di matematika ya. Bener. Itulah diantaranya uniknya ya ilmu falak. Makanya betul kalau sampai Nabi mengatakan kuntu apa ya? Ummatun ummiyuna la naktubu wa la naqsud. Kami ini umat yang ummi, la naktubu wa la naqsud, yang tidak bisa menulis dan juga tidak bisa menghitung. Artinya menghitung yang dimaksud di sini adalah bisa memang terus berkembang sampai hari ini. Mungkin itu sebagai komentar kajian malam ini tentang Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir. Ini ya. Wa an Jabir lan saking Jabir anna nabiyya satamin nabi sallallahu alaihi wasallam walada rasulullah lahu maring Jabir ida kana nalikane ono apa saubu wasi apa saubun sandangan pakaian wasian iku wasian kang luas ombo fal takif mongko supaya nyelani selengake dislempang ora dislempang ngaten nek ombo nek ciut kan gak mungkin dislempang dia menten tok ada cancang. Pemane awake lemu ya sama ini bi kelawan sandangan yakni bisolah sandangan pakaian yang digunakan untuk menunaikan sholat. Jadi yang dimaksud di hadis ini adalah pakaian dalam rangka untuk menunaikan sholat. Karena memang sholat itu nggak masalah pakaiannya, karena ini ibadah. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ayat itu
berkenaan ayat itu sababun nuzulnya kan turun berkenaan dengan orang-orang jahiliyah itu kalau tawaf pakai mudah, tawaf mudah zaman dulu. Akhirnya kemudian turun ayat itu dalam rangka untuk membersihkan yang mereka awalnya nggak berpakaian disuruh berpakaian. Artinya di dalam beribadah sholat itu nggak asal pakaian, nggak asal angger pakaian di laut, tapi betul-betul kita itu sholat itu benar-benar menutup aurat betul. Walaupun nanti auratnya laki-laki itu ya namanya surah wal faqidain. Jadi dua paha atau lutut, kedua lutut sampai surah, sampai udel, sampai pusar, sampai pusarnya itu batas aurat laki-laki. Namun dalam hal ini, dalam hal sholat itu ada instruksi khusus dari Nabi. Kalau kamu pakaiannya itu luas, ombong, nah ujung-ujungnya dipegang, diselempang nengetan talen. Itu kalau di Bukhari. Nih, talen itu. Apa tujuan ditalen di sini? Biar pundaknya ketutupan. Nek jenengan sarungnya kan blibetno tok nang disor, awake ketok. Ini cuma separuh tok. Tujuannya itu hadis sebenarnya, makanya nanti di hadis berikutnya ya Pak Jeli. Wali Muslim lan kedua Imam Muslim wa khalif baina tarfain. Nah, ini untuk yang Imam Muslim dengan lafaz yang hampir sama, mongko nulayana sira nyelempang sira baina tarfaini antarane pucuk lorone sarung lo sandal. Wa in kana dayqan, itu kalau luas ombong atau mungkin tubuhnya tak terlalu gemuk, tak terlalu gendut. Tapi ini Nabi menjelaskan wa in kana dayqan, lan lamun ana apa sandangan itu dayqan sempit pendek petazir bi mongko dadekno sira sarung. Dadekno sira sarung bi lawan sandangan ya sama seperti seakan-akan kita sarung pakai sarung seperti yang kita pakai sekarang. Akhirnya bagian yang ditutupi bagian mulai udel ke bawah. Sementara yang udel ke atas mboten ndambel dalam kondisi tidak ada pakaian. Muttafaqun. Walau malan kedua karone min hadis Abu Hurairah saking Abu Hurairah la tusalli ahadukum aja ora kena salat sapa ahadukum salah siji sira kabeh pistau bin wahidin ing dalam kandangan kang siji laisa kang ora ana ala atikihi ing atase pundake wong minhu saking sandangan apa minhu saking pundak minhu saking pundak ya apa saipun suci-suci. Makanya niki kalau menggunakan satu pakaian tok berarti kan sarung tok dipakai. Sementara separuh dari ini ke atas mboten enten pakaian apa-apa. Nah itu yang dilarang oleh Nabi. Makanya kalau misalkan ombong pundak ditutup. Tapi nek sempit dari sarung. Tapi di atas ini kan harus perlu tutup. Nah ini para ulama masih nek ulama fikih itu dilihatnya begini. Kira-kira ini termasuk wajib apa bersifat mustahab, anjuran saja. Nek wajib berarti nanti yang tidak melakukan itu berdosa. Nah itu fikih.
Kalau misalkan wajib ya harus dilakukan. Kalau bukan dilakukan itu yang sebagaimana perintah Nabi ya berdosa. Itu wajib. Tapi kalau mustahab, sunnah, anjuran, seandainya tidak seperti itu, ya bukan apa-apa. Apalagi kita tahu zaman sahabat dulu yang namanya punya pakaian lebih dari satu jarang. Makanya ketika ada seorang sahabat tanya, ya Nabi, bagaimana hukumnya bersolat menggunakan satu pakaian? Maka Nabi jawab, ada enggak di antara kalian yang punya pakaian lebih dari satu? Gimana nih? Lain tuh siapa nih? Berarti kayak apa? Saat dari hadis ini juga mengambil kesimpulan bahwasanya itu lebih cenderung bermakna mustahab, anjuran saja. Seandainya menggunakan itu aman. Makanya kalau misalkan ya dengan seperti umroh, pakai pakaian umroh itu kan yang bawah kan mesti dua kan pakaian. Yang bawah diikat seperti sarung, yang atas yang penting pundaknya tutup walaupun separuh aman sebenarnya masalah. Yang penting salah satu pundak. Ada yang mengatakan dua pundak, ada yang mengatakan satu pundak. Tapi kalau sholat pundaknya tutup. Kalau tidak, misalkan melepas tawaf, pundaknya salah satu yang dibuka. Ada pakaian itu begitu luar biasanya sesuatu. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama, yang namanya izar, sarung, wa huwa ma satara asfalan badan. Jadi yang namanya sarung itu menutup tubuh bagian bawah. Ya dari mulai udel sampai lutut, nah itu yang ditutup. Itu yang bagian bawah. Kemudian walaysa sya'ru ma yasbilu wa yukhatu ala hayatil badan. Karena memang yang namanya sarung itu, kalau sarung sekarang model kita sekarang kan anak jahitan nih. Sarung zaman Nabi itu ya persis kayak pakai ihram itu, model kan jahitan ya, polos, cuma dulubet-dulubetnya gitu aja. Memang badan jalai satau ma yafsilu wa yukhatu ala hayatil badan. Jadi nggak ada jahitannya. Maksudnya nggak sambung. Kalau sarung kan dijahit begini, nanti modelnya kan bolong. Kalau itu kan nggak kayak handuk. Jadi sebenarnya sarung itu seperti itu bahasanya. Bahaya sama qamis yang kemudian sekarang jadi istilah qamis. Jadi nggak ada jahitannya. Makanya sekarang kayak kamis saya pakai gini ya. Ini sudah berubah. Zamannya sudah beda. Zaman dulu yang namanya gamis itu ya kayak handuk gitu, kain ngoten polos, tengahnya bolong, ndase mlebu wis dipakai. Zaman biyen belum ada jahitan. Nah, sekarang kan jahit, nah sudah berbeda. Maka istilah gamis itu sekarang udah berubah. Zaman Nabi beda dengan gamis kita sekarang. Ini zaman Nabi ya orang jahitan. Mungkin di cepret ini ya, yang penting nggak kelihatan. Makanya nggak sampai kalau misalkan Nabi sholat rukuk sujud, dia ketok kelek mengarah jahitan. Jahitan kelek. Ya sekarang akhirnya semakin berkembang, peradabannya semakin maju, nah sudah mulai berpikir apa ya seperti ini. Yang penting itu memang luas, gak ngopet. Sekarang kan sudah mulai tren, pakaian mau ngopet. Tapi dukur yang ngopet, bisa bagian bisa ngopet bisa. Karena kan mungkin pas urung itu nabi, nanti kalau ngomong pada nabi. Padahal itu juga nyaman, pakaian juga nyaman.
Kemudian berikutnya kesimpulannya, in kana thawbun wasi'an wa 'alal musalli ayal taqifa bihi. Nah, ini ya sama seperti sampaikan tadi, kalau pakaiannya itu luas, ya caranya ini ujung-ujung dipegang, selembangkan ngeten, kemudian dipegang sini, nah, kalian. Tapi itu yang ditutup karena luas, yang ditutup itu juga bukan hanya badannya, termasuk pundaknya katut. Cuma ngapunten karena ini pakaiannya bagian seperti ini, otomatis bagian bawah kan dengkul ke bawah yang melowos. Makanya dulu itu di hadis Bukhari, ketika bapak-bapak sujud, ibu-ibu tidak boleh barengi melok tangi, bangun bangkit dari sujud, ibu-ibu ojo bangkit cik ya, bapak-bapak biar duduk dulu baru ibu bangkit. Kenapa? Karena dari timur ya kelihatan loncengnya gitu. Ketok zaman dulu kan dulu. Akhirnya berarti memang posisi pakaian itu kan ya sederhana banget, sederhana seperti itu. Tapi semangat ibadahnya luar biasa para sahabat. Kita ini pakaiannya lemari koleksi pirang-pirang, pengajian akbar sudah mana. Itu menunjukkan bahasanya masya Allah, nggak ada lagi. Nasi kadang-kadang sholat aja sih bingung oleh pakaian. Kalau bisa pas sholat Jumat, sholat jamaah, usahakan pakaian yang terbaik yang kita punya. Pakaian yang terbaik yang kita punya apa? Makanya ada perintah kudu zinatakum inda kulli masjid. Itu maksudnya apa? Gunakan pakaian kalau ketika kamu sholat di masjid. Itu khusus untuk pakaian dalam rangka sholat di masjid. Kudu zinatakum inda kulli. Bukan berarti zinatakum di mana bukan perhiasan bawa pakaian masjid. Maksudnya zinatakum ai di mana libas, pakaian yang terbaik. Karena berarti para sahabat dulu apa nggak berpakaian kalau nggak sholat? Dia berpakaian, tapi pakaiannya kan biasa-biasa, mau nggak istimewa. Tapi kalau mau ke masjid, pakaian yang betul-betul bagus, yang menutup aurat, yang pantas. Kemudian wa yughatta bihi minal mankibain ila ma tahta rukbatain. Persis ya yang saya sampaikan tadi. Jadi menutup makib, kedua pundaknya tertutup, kemudian bawahnya terus sampai kedua lututnya, rukbatain. Berarti dawane pakaian itu dari mulai ini sampai lutut. Berarti disoren lutut, ya mungkin nggak kena, malah sarung itu nggak ketutup, karena menggunakan satu pakaian. Nah, jadi kan dengan istilah sarung, mari sarung kadang-kadang seorang kaos oblong, seorang lagi pakaian lagi di atasnya, motor mau sih jaketan, betul. Kita ini dulu. Li'annahu wajada sitratun kamila lama wajibu wa yastahibu aibu yastarun nasal. Ya, inilah diantaranya cara menutup aurat yang sempurna. Dengan cara model dulu tadi baru menutup aurat yang sempurna. Yang kedua, wa in kana saubun dayyiqan la yaktafi kullal badan. Bagaimana kalau misalkan pakaiannya itu sempit, pakaiannya mana sempit bahasa ini? Nyapret, maksudnya nyapret. Pakaiannya itu gak muat lah, badan tubuhnya gak muat.
layak tafikul badan, sehingga tidak bisa menutupi seluruh badan, tidak cukup untuk seluruh badan karena memang sempit. Wastatir bil auratul wajib, maka hendaklah menutup yang menjadi wajib aurat untuk ditutup. Wajibnya aurat saya lanang loh, di antara dengkul sampai pusat sampai uter. Nah, itu laki-laki. Jadi ini hadis ini tidak berlaku untuk perempuan. Hadis ini berlaku untuk hanya khusus laki-laki. Wa hiya lirrajuli minal nasitrah nasurrah ila rubbah. Sama ini seperti yang disampaikan. Wa ja'alu izaran lahu, maka disinilah menggunakan sarung. Nah, yang penting menggunakan sarung yang dipakai. Walau kasafaan mankibain wa alal jism. Walaupun kadang-kadang karena memang nggak cukup, otomatis cuma hanya sampai udel, otomatis ke bagian atas ini terbuka semua. Mungkin nanti pakaian, belum pakaian cocok. Ini kan gue kaos penting. Bagian atas terbuka. Istihbab sitra ahadul atiqain bis salat liman wajada sitra kafiyah lahu walil awal. Nah, kemudian para ulama memberikan anjuran terus nek iso pundak itu aja sampai kali tutup salah satunya. Nah, kalau bisa pundak ini ada yang nutup, mungkin ada kain atau apa, pokoknya harus ada yang nutup bagian pundak. Karena itu menjadi sempurnanya. Atau seandainya nggak cukup, nggak punya pakaian lagi, minimal aurat saja yang tutup. Ya tadi itu pusat sampai lutut itu yang. Ini sampai segitunya ya, zaman dulu mana nggak ada pakaian. Sekarang udah di mana-mana berpakaian pakai, udah fashionnya semua. Pesan-pesan seperti apa bisa. Pakaian sekarang sudah mulai harga yang ratusan ribu sampai yang jutaan. Kalau pakaian 1 juta. Para jamaah yang dimaksud Allah, itulah diantaranya pentingnya bagaimana kita menjaga pakaian. Makanya termasuk masjid begini, apalagi sekarang dengan berbagai macam peradaban yang begitu sudah maju, panjenengan kalau sholat jangan asal kaosan dulu, tidak apa-apa sebenarnya kalau kaosan, tapi kok pantas kaosan untuk sholat kurang pas. Sebenarnya nggak apa-apa, sudah menutup aurat. Tetapi gini, dalam istilah fikih itu ada namanya ad-daruriyah, ada namanya hajiyat daruriyah, hajiyat taksiniyah. Ini istilah fikih. Kalau ad-daruriyah wajib, darurat yang harus betul-betul wajib. Jangan dipakaian, nggak dipakaian, itu usahakan harus punya. Misalkan itu apa bagaimanapun yang harus tutup aurat, pakaian pas aurat. Hajiyat kebutuhan, nah, secara api dedek lah, mungkin betul atau mungkin bagian pundak ditutup, nah ini yang bagian tangan juga ditutup, itu hajiyat. Yang ketiga taksiniyat, nah, motif sudah mulai motif. Kadang batik, ada yang ini, ada yang pakai garis-garis, nah, itu sudah mulai taksiniat, sudah mulai apa ya sih, estetik. Taksiniat itu estetik ya. Ternyata di dalam fikih itu ada semua, wajib semua. Artinya fikih itu tidak jadul begitu, dan sekarang ini masya Allah luar biasa. Ada yang namanya kitab itu al-fiqhi al-Kuwaitiyah,
sampai terbesar. Mungkin di dunia ini fikih yang terbesar yaitu Kuwaitiyah itu ada sekitar hampir 40 jilid kita. Mau coba ramai kita. Dan itu fikih dari berbagai macam kehidupan, dari mulai toharo, sholat, lengkap semuanya dibahas dari berbagai macam sudut pandang fikih, madzhab dan ini semua. Tergantung kita mau baca sampai segitu. Sekarang kita kan cuma tahunya dulu buku belajar agama dari soal jawab asal atau kata terjawab Ustaz Abdul Qadir Hasan, atau sekarang kayak Guru Marom. Zaman dulu sekarang udah berkembang semuanya. Di Mesir itu ada yang namanya ada namanya fikih Islam Adillatul sampai 10 jilid. Kita tahu jadinya punya fikih Islam Adillatul. Sekarang udah lengkap lagi. Lebih dan banyak sekali kita fikih saya berkembang terus dan berjilid-jilid. Allah. Oleh karena itu inilah diantara kajian keislaman yang luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menambah bagaimana kita semua. Dan insya Allah kita lanjutkan nanti, berarti yang terakhir ini ya, kita lanjutkan setelah Lebaran. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah umur yang bisa ketemu Ramadan. Walaupun hadis itu hadis lemah ya. Allah barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Hadis itu doa, hadisnya maudhu al-sunnah asal. Tapi isinya bisa dipakai. Yang namanya orang berdoa kepingin ketemu Ramadan kan enggak boleh. Boleh ngomong. Tapi yang penting ya dengan keyakinan itu bukan dari Nabi, karena memang hadisnya tidak terdapat dalam kitab Durratun Nasihin itu tidak ada sanad. Sumbernya dari mana nggak ada, dilacak dalam kitab hadis tahu. Tapi itu sudah masyhur di kalangan mereka. Tapi ada juga yang riwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi itu, Allahumma sallimna Ramadan. Nah, itu juga ada juga seperti itu. Yaitu yang disampaikan dari surat Al-Karim, kurang lebih harus mengatakan hamdik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.